Lelucon terkenal dari Gus Dur mengenai 3 polisi paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Sugeng Iman Santoso. Sugeng merupakan salah satu tokoh inspiratif Indonesia yang hidup dalam kesederhanaan, walaupun beliau adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sugeng hidup di era budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Namun, ia dikenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan juga masyarakat. Menurut kelompok kami, ketegasan, kejujuran, dan kepedulian beliau terhadap masyarakat adalah hal yang patut dicontoh untuk kita sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat, karena kriteria abdi negara yang berakhlak ada di dalam diri beliau. Jenderal Sugeng merombak ulang struktural yang ada di kepolisian sehingga dapat berdiri sendiri dan menjalankan tugasnya untuk mengayomi masyarakat. Sugeng tidak segan-segan untuk turun ke lapangan, meskipun beliau adalah seorang Kapolri atau seorang panglima kepolisian. Beliau ikut turun ke jalan untuk ikut mengatur lalu lintas. Terdengar dengan sangat jelas bahwa beliau adalah orang yang sangat jujur, membersihkan praktik KKN tanpa pandang bulu. Pada tugas pertamanya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1956. Saat berada di Medan, Sugeng menolak semua fasilitas mewah seperti mobil dan rumah lengkap dengan perabotannya sebagai bentuk gratifikasi dari para mafia yang berupaya untuk melakukan suap kepada dirinya. Kecerdasan Jenderal Sugeng beriringan dengan kejujuran beliau dalam menangani mafia dan pihak yang mencoba untuk membuatnya. Gebrakan yang masih terasa sampai saat ini yang dilakukan oleh Jenderal Sugeng yaitu merubah nama dari institusi kepolisian dari yang sebelumnya bernama Akademi Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Selama menjabat sebagai Kapolri, beliau terus bekerja sama dengan pemerintah, bahkan dengan masyarakat untuk menegakkan keadilan yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti saat ada kasus pemerkosaan yang terjadi pada Sum Kuning, di mana saat itu korban bernama Sum melaporkan kasus pemerkosaan kepada polisi yang dilakukan oleh beberapa oknum. Kasus tersebut membesar karena dianggap sepele oleh kepolisian setempat, tetapi tidak dengan Sugeng. Beliau membentuk tim investigasi khusus untuk menangani kasus tersebut. Ideologi Pancasila selalu ia pegang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat bekerja. Meskipun beliau menjabat sebagai Kapolri di saat KKN sedang subur-suburnya di Indonesia, beliau tetap loyal kepada Pancasila dan NKRI. Bahkan beliau pernah meminta istrinya untuk menutup usaha berjualan bunga hanya untuk menghindari modus suap yang akan diberikan kepadanya. Sesuai dengan perkataan beliau, yaitu selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan dengan nasi garam. Semenjak menjabat sebagai Kapolri, beliau bergerak cepat dan membuat kebijakan-kebijakan baru yang menurutnya patut untuk dirubah dan ditambah. Perubahan nama instansi kepolisian yang bermula dari AKRI menjadi Polri dan Pangap menjadi Kapolri, serta menyempurnakan logo Tribrata yang masih dipakai hingga saat ini, sangat mencerminkan bahwa beliau adalah orang yang adaptif dan terus memberikan inovasi serta bergerak proaktif. Kebijakan menggunakan helm dan keselamatan berkendara lainnya yang masih ada hingga saat ini merupakan pemikiran dari Jenderal Sugeng demi kepentingan keselamatan bersama. Dalam mengajukan peraturan tersebut terdapat pro dan kontra antara pemerintah dan pihak Polri. Namun, beliau mengatakan keselamatan masyarakat lebih utama jika dibandingkan dengan perdebatan kita. Dan hal inilah yang membuat disahkannya peraturan tersebut dan masih berlaku hingga saat ini. Karena kata beliau, menjadi orang penting itu baik, tetapi lebih penting menjadi orang baik.